Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman kelas 7 SMBIT Tunas Harapan Ilahi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah pada kali ini Ustadz diberi kesempatan untuk bisa membuat video agar teman-teman bisa melaksanakan pembelajaran dari rumah atau PJJ ya. Insya Allah kali ini Ustadz akan membawakan tema tentang manusia yang beradab. Imam Syafi'i ya, rahimahullah berkata, "Pergilah kamu ke daerah yang jauh, niscaya kamu akan mendapatkan pelajaran adab, etika, dan akhlak." Karena ketika kita sudah bepergian dari daerah yang kita tempati, ketika kita ada di daerah orang lain, maka kita pun akan memperhatikan adab, jadi tidak songong gitu. Dari situlah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Manusia yang beradab ya, yang pertama adalah manusia yang empati, yang bisa berempati. Apa itu empati? Secara bahasa adalah responsif. Secara istilah, kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain. Jadi kalau kita sudah bisa respon kepada orang lain atas keadaan orang lain, maka kita sudah menjadi manusia yang beradab yang pertama, yaitu empati. Teman kita kesusahan, kita bisa merasakan, maka itu kita sudah berempati. Contoh ya, Rasulullah SAW memberikan contoh 6 hak atas muslim. Yang pertama adalah salam ya. Salam ini termasuk empati. Ketika ketemu sama temannya, Assalamualaikum, maka itu adalah termasuk empati. Coba bayangkan teman-teman ketika bertemu dengan temannya ya, kemudian cuek, tidak menyapa, tidak menegur, maka pasti yang tidak ditegur ini akan merasa bahwa wah itu orang tidak punya adab tuh, gitu. Tidak punya empati. Yang kedua adalah memenuhi undangan. Jika diundang, temannya misalnya sunatan, diundang ya, maka harus memenuhi undangannya. Gitu. Yang ketiga adalah jika meminta nasihat, maka menasehati. Yang keempat, jika bersin, maka mengucapkan doa. Yang bersin alhamdulillah, yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Selanjutnya nomor 5, jika sakit maka dijenguk. Nah, jangan dibiarin aja gitu. Itu tanda kita berempati. Rasulullah sudah menyontohkan seperti itu. Yang terakhir adalah mengiringi jenazahnya ketika meninggal dunia. Itu empati. Manusia beradab yang bagian 2 adalah hormat pada orang tua. Hormat kepada orang tua ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika masih hidup, yang kedua adalah ketika orang tua sudah meninggal. Ketika masih hidup, ya, itu ada berkata baik, sopan santun, berbakti, ya, mematuhi perintahnya, bertanggung jawab ketika berkegiatan masak atau membuat makan di rumah. Nah, jadi nanti ketika berkegiatan, tanda teman-teman menghormati orang tua adalah bertanggung jawab atas barang-barang yang teman-teman pakai ketika berkegiatan di minggu depan. Kemudian ketika sudah meninggal, yang pertama adalah menyolati, kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, melaksanakan janjinya. Kalau orang tua kita berjanji kepada orang lain, maka kita harus melaksanakan janji orang tua tersebut. Kemudian memuliakan teman dekatnya. Dan yang terakhir adalah selalu mendoakannya. Jadi jangan lupa setiap selesai sholat kita harus senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni. Dan yang terakhir adalah hormat kepada guru. Termasuk manusia yang beradab yang ketiga adalah hormat kepada gurunya. Yang pertama adalah tawadhu, rendah hati kepada guru. Kemudian yang kedua adalah salam dengan sopan, gitu. Tidak mengangkat tangannya, ya. Tapi mulut kita yang menyambut tangannya. Jangan sampai guru sedang duduk, kamu salam,
guru sampai ngangkat tangannya begini ya, itu namanya tidak sopan kepada guru. Yang selanjutnya adalah mendengarkan nasihat dan arahannya. Kalau PJJ ya dengerin tuh nasihat ketika teman-teman mendengarkan video-video pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tidak memanggil nama atau menganggapnya teman gitu. Ada Ustadz Dimas misalnya atau Ustadz Darsan ya. Jangan panggil namanya, sopannya panggil Ustadz Dimas atau Pak Dimas gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah hormat kepada guru. Yang terakhir menghindari buruk sangka. Misalnya materinya telat untuk di-share. Wah, ini guru nggak bertanggung jawab. Itu namanya buruk sangka. Kedepankanlah husnudzon daripada suudzon. Husnudzon saja. Mungkin materinya di-download tapi internetnya tidak connect misalnya. Kan itu namanya husnudzon ya, bukan suudzon. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika hormat kepada guru di masa pandemi ini gitu ya. Kemudian untuk tugas, teman-teman silahkan bisa buka di Google Classroom, nanti Ustadz akan cantumkan, dan kemudian kegiatannya pun nanti akan Ustadz sosialisasikan di video berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.